Nah, ini perhitungan-perhitungan tekanan pada titik. Kalau kita mengukur pressure drop, apa namanya, manometer ya. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini sudah pressure drop, mengukur tekanan di titik 2, mengukur tekanan di titik 3, titik 4 sudah paham ya. Di kuliah pertama sudah saya jelaskan ini ya. Iya, saya kuliah ini atau kuliah ATK 1 yang menjelaskan ini ya. Saudara ada mau bertanya kalau untuk pengukuran ini apa namanya? Pressure drop di manometer? Tidak ada yang tanya ya? Belum, Oke. Bu. Ya, hah? Di sini belum dijelaskan. Oh, belum. Mau dijelaskan tak ada? Iya, Oke. boleh, Bu. Oke, ini misalnya ini kita ada manometer nih ya. Kita mau mengukur tekanan di titik 2 itu berapa gitu ya. Di sini ada tekanan PA ya, yang di sini juga tekanan PB. Kemudian di manometer ini terisi 2 fluida, ada fluida A, ada fluida B gitu kan. Kemudian, nah di sini sudah dituliskan ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Kita lihat fluida B itu dari titik 4 ke atas, gitu ya. Ini fluida A semuanya, oke. Nah, sekarang P2 kita mau tahu nih, tekanan di titik 2 ini berapa? Tekanan di titik 2 sama dengan, ya coba Amelia Ekaristi, tekanan di titik 2 berapa? Tekanan di titik 2 berapa Amelia? Amelia Ekaristi, coba jawab saya. Iya, Bu. Tekanan di titik 2 bagaimana kalau kita mau cari tekanan di titik 2? Kameranya nyalakan. Tekanan di titik 2 berapa? Kan enggak tahu. Masa tekanan titik 2 aja enggak tahu. Bagas, kamu bisa enggak Bagas? Tekanan di titik 2 berapa? Ya, Bu. Tekanan di titik 2 sama dengan tekanan di titik 3, Bu. Ya, terus caranya ngitung gimana? Untuk yang tekanan di titik 2 sama dengan? Itu sama dengan PA tambah G dikali ditambah plus G. G-nya gravitasinya. Iya. Dikalikan Zm plus Rm dikalikan density. Oke, density-nya apa? Density-nya B, Bu. Density kalau Zm itu fluida B, Rm-nya fluida A. Fluida A, ya. Ya. Amelia Ekaristi, paham enggak? Amelia Ekaristi? Iya, Bu. Sekarang saya tanya, tadi Bagas sudah jawab nih yang titik P2. Kamu bisa jawab P3-nya berapa? P3-nya berapa? Amelia? Oke. Kristiawan Adi, bisa jawab bantu saya? Tekanan di titik 3 sama dengan? Tekanan di titik 3 sama dengan tekanan di titik 4 atau P4 ditambah G per GC dikali Rm dikali densitas fluida A. Oke. Gitu ya. Gini ya. Jadi P2 sama dengan PA ditambah ini karena satuannya British maka G per GC dikalikan Zm plus Rm gitu ya. Dikalikan rho B, ini ada rho A-nya ini mestinya. Karena Rm-nya itu ada di rho A gitu ya. P3-nya sama dengan P4 ini. P4-nya adalah PB ditambah G per GC Zm rho B, maka
PA, di mana karena P2 itu sama dengan P3, maka kita masukkan P2 persamaan ini, ZM plus RM kalikan rho B. Ini ada rho A-nya mestinya. Kemudian sama dengan PP ini ya, maka PA min PP sama dengan G per GC, rho M, RM dikalikan rho A min rho B. Rho B. Di sini titik 4 ya, di sini titik 4, di sini ZM-nya ini dikalikan rho B, kalau ini P4, P3, karena di sini nih, karena di sini ya, ini itu adalah RM dikalikan density B, karena kita mau menghitung tekanan di titik 3 itu sama dengan tekanan di titik 4 dikalikan RM dikalikan fluida B, gitu ya. ZM dikalikan fluida B. Jadi itu perhitungan manometer ya, itu rasanya tidak perlu lagi saya jelaskan di sini. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Sebuah venturimeter dengan leher 20 mm dipasang pada sebuah pipa yang ID-nya 75 mm. Air pada 60 derajat Fahrenheit mengalir pada pipa tersebut. Sebuah manometer yang berisi larutan merkuri dengan spesifik density-nya 13,6 digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan pada venturi. Bila pembacaan pada manometernya adalah 500 mm, maka hitunglah flow rate dalam satuan galon per menit. Ya. Density airnya pada 60 derajat Fahrenheit misalnya sekian, density merkurinya sekian, gitu ya. 13,6 spesifik gravity dikalikan dengan density air, maka ketemunya adalah sekian ya. Ini kemarin sudah dibahas ya untuk menghitung density. Ketahui CV-nya 0,98. Delta P-nya adalah H dikalikan density merkuri dikurangi density air kalikan G, di mana H-nya tadi terbaca 500 mm, itu sama dengan 0,5. Kemudian betanya adalah D2 per D1. Karena 4 per 15 ini lebih kecil dari 0,25, maka beta pangkat 4 boleh sama dengan 0. Maka V2 sama dengan CV dibagi ini. Kemudian kita hitung. Kecepatan aliran di titik 2-nya adalah sekian. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah flow rate. Bagaimana menghitung flow rate? Kalau V2-nya sudah tahu. Mana flow rate itu sama dengan V, kecepatan aliran dibagi dengan A. Gitu kan? Kalau kecepatan alirannya tahu, kemudian A-nya tahu, berapakah flow rate-nya? V2-nya tahu, A-nya tahu. Maka flow rate-nya flow rate sama dengan ya V2 dikalikan pi per 4D kuadrat itu adalah flow rate. V kecepatan aliran sama dengan flow rate dibagi A. Maka flow rate itu adalah V2 dikalikan luas penampang dari venturinya, maka dapatnya sekian. Saudara paham atau tidak? Flow rate, kalau ditanya flow rate, saudara mau menghitung dari kecepatan alirannya pipa, boleh. Saudara mau menghitung kecepatan alirannya di venturi juga boleh, karena flow rate itu sama. Yang penting data yang diketahui mana, gitu ya. Di sini kan pipanya tidak diketahui kecepatan alirannya berapa. Tapi untuk venturinya, saudara bisa menghitung kecepatan alirannya berapa, yaitu V2 dengan menggunakan persamaan ini. Maka saudara bisa menghitung flow rate dari kecepatan aliran di titik 2 ini dikalikan dengan luas penampang di titik 2. Oke? Bu, permisi mau bertanya. Boleh. Ya, Nisau. Iya, saya mau bertanya untuk satuan-satuannya itu gimana ya, Bu? Yang beta itu berarti nggak ada satuan ya, Bu ya? Yang apa? Yang beta. Yang beta. Lo kalau D per D satuannya sama kan? untuk C. Hah? Untuk satuan tidak ada koefisien, tidak ada satuan. Makasih, Bu. Koefisien. Ya. Ada lagi pertanyaan? Amelia Ekaristi, kamu paham? Coba di-unmute.
Jawab pertanyaan saya. Ya, Paham Bu. nggak? Paham? Ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan orifice meter ya. Orifice meter ini sama dipasang di pipa gitu ya. Alat ukur ini sederhana, terdiri dari satu lempeng dengan lubang di bagian pusatnya dengan diameter DO, D orifice gitu ya. Letak pressure tab-nya kita lihat di sini, letak pressure tab-nya itu di sini sama di sini. Ini ada ketentuannya cara meletakkan pressure tab-nya, yaitu satu sebelum dan satu sesudah orifice meter, yaitu titik A dan titik B. Ini orifice-nya ya. Pressure tab-nya ini gunanya untuk apa? Untuk mengukur beda tekanannya. Ini kan dihubungkan dengan manometer. Ya, ini dihubungkan dengan manometer. Maka tab-nya ini yang untuk mengukur pressure drop-nya dipasangnya di mana? Dipasangnya titik A diletakkan jarak kurang lebih 1 kali diameter pipa, titik B-nya diletakkan 0,3 sampai 0,6 kali diameter pipa. Nah, untuk desain sama perhitungannya bisa digunakan persamaan yang serupa dengan Venturi, yaitu VO sama dengan CO dibagi akar 1 min beta pangkat 4 dikalikan akar 2 delta P per rho. Si orifice-nya berbeda ya, berbeda dengan Venturi. Si orifice itu 0,61. Harga CO merupakan dia range-nya tergantung dari NRI juga ya. Apabila NRI-nya lebih besar dari 20.000 maka dan DO per D1-nya lebih kecil dari 0,5 maka harga CO mendekati konstan 0,61. Biasanya nanti diketahui gitu ya. Atau ini ada data misalnya kalau NRI-nya kurang dari 20.000 berapa harga CO-nya nanti bisa diketahui. Nah, keuntungannya orifice dibandingkan dengan Venturi, harganya ini lebih murah. Perbandingan diameter orifice terhadap diameter pipa bisa bermacam-macam, bentuknya juga sederhana. Tetapi kehilangan friksinya besar. Jadi kalau pakai orifice itu, kalau kita punya di orifice per D1-nya itu adalah 0,5, maka friksi yang terjadi adalah 73% dari delta P. Ya. Kalau di orifice per D1-nya 0,65, maka friksinya adalah 56% dari delta P. Dan kalau perbandingan di orifice per D1 0,8, maka friksi yang terjadi adalah 38% dari delta P. Oke. Ini contoh soal kalau untuk orifice, sebuah orifice mempunyai diameter 0,0566 meter dipasang pada pipa dengan diameter 0,1541 meter, mengalirkan oil dengan density sekian, viskositas sekian, perbedaan tekanan pada orifice-nya sekian. Hitunglah volumetric rate dalam satuan meter kubik per detik dengan anggapan bahwa C orifice-nya 0,61. Nah, di sini sudah terbaca bahwa perbedaan tekanannya adalah 93,2, D1-nya sekian, di orifice-nya sekian, maka betanya adalah 0,368. P orifice-nya kita menggunakan koefisien orifice 0,61, betanya tidak bisa dianggap sebagai tidak bisa dianggap 0 ya, karena ini tidak lebih kecil dari 0,25. Maka P orifice-nya ketemunya sekian. Diminta volumetric rate. Rate volumetricnya ya. Jadi berapa volumetriknya? Kalau V orifice-nya sudah tahu, ya sama. Ini dikalikan dengan A. A dari orifice. D-nya tahu, maka Pi per 4 D orifice. Seperti ini, ketemunya sekian. Karena kita menggunakan CO 0,61 dengan asumsi bahwa NRI-nya lebih besar dari 20.000, maka coba kita hitung nih, NRI-nya benar enggak? Ternyata dengan memasukkan data viskositas, memasukkan data density, maka NRI-nya ketemunya ternyata 1 kali 10 pangkat 5 di atas 4.000 ya. Jadi NRI di atas 20.000, sorry. Di atas 20.000, maka asumsi C orifice 0,61 adalah benar. Ada pertanyaan? Sama seperti Venturi kalau ini. Yang berbeda itu kalau pada pitot tube. Pitot tube ini kita menghitung di satu titik, kecepatannya lokal ya. Misalnya kita mau menghitung di titik 1, pada saat sampai di titik 1 kita ukur gitu ya, maka kecepatan di titik 2-nya akan sama dengan 0. Gitu ya.
Maka persamaan Bernoulli-nya ini kalau kita masukkan di sini, kita gunakan bukan V kuadrat tapi U kuadrat. Karena U itu adalah kecepatan lokal, kecepatan di satu titik. Ya. Kan di sini delta P per rho sama dengan delta U kuadrat per 2GC sama dengan ini. Maka U1 sama dengan CP dikalikan akar 2GC delta P per rho. Ya. Sehingga punya, kalau sudah punya ketemu, kita mau tahu berapa kecepatan rata-rata. Kalau kita mau tahu ini baru kecepatan lokal, kita mau tahu kecepatan rata-ratanya bagaimana. Untuk kecepatan, nah, di mana U adalah kecepatan velocity pada titik 1, dengan CP adalah koefisien koreksinya, itu antara 0,98 sampai 1. Untuk mengetahui V average-nya, kecepatan rata-rata dengan menggunakan pitot tube dapat dicari dengan metode mengukur kecepatan di senter pipa atau tube untuk mengetahui kecepatan maksimalnya. Nah, ini untuk mengetahui ini kita menggunakan figur 2.10.2. Silakan saudara buka semuanya figur 2.10.2 dari literaturnya. 2.10.2, figur 2.10.2. Sudah dapat semuanya? Ya. Di 2.10.2 itu saudara lihat, saudara baca yang di bawah itu adalah D kalikan V max dikalikan rho per mu adalah NRE. Ya, jadi absisnya itu adalah NRE, di mana V-nya adalah V maksimal. Kemudian ordinatnya adalah rasio antara average velocity dibagi dengan maximum velocity. V average dibagi V max. Kemudian kita ada dua kurva di situ. Kalau kita membaca V maksimalnya, maka kita gunakan kurva yang di bawah. Semuanya punya enggak? Oke, saya gambarkan aja ya. Jadi ini adalah figur sepuluh. Nah, ya. Ini ada kurva yang menunjukkan D dikalikan V max dikalikan rho per mu. Atau ini sama dengan NRE untuk V max. Ya. Kemudian yang ordinatnya di sini adalah rasio antara V average dibagi dengan V max. Oke. Kemudian di atas ini ada juga D dikalikan V average dikalikan rho per mu. Ya, tapi ini V average. Kalau ini adalah V max, V maksimum. Ya. Kurvanya ada dua macam. Ada yang ini, gambarnya enggak bagus banget ya. Kemudian ada yang ini. Nah, sekarang kita yang diketahui apa gitu. Kita mengetahui Vmax-nya misalnya. Maka kita bisa hitung NRE-nya. Nah, kalau kita punya Vmax, maka kita hitung. Kemudian kita masukkan di sini. Kita baca di sini. Ya. Kalau kita sudah punya angka V average per Vmax-nya misalnya sama dengan 0,7. Kemudian Vmax-nya kita juga punya data misalnya Vmax-nya sama dengan misalnya 5 kali 10 pangkat 3. 5 kali 10 pangkat 3. Maka V average-nya bisa dihitung.
V average-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 dikalikan 0,7. Itu adalah V average-nya. V average itu apa? Kecepatan linear rata-rata. Ya. Dari sini ada pertanyaan. Bu, Kalau izin tidak ada bertanya. boleh, Christian silakan. Saya masih bingung yang cari V average tadi itu gimana kok muncul 0,7 itu, Bu ya? Misal, saudara punya ginkgopis. Ada ginkgopis. Bu, bawa Bu. Ada, bawa? Ya. Oh tidak. Nah, kurvanya itu begitu Bu, ya? ada, Bu. Ada, oke. Ya. Kurvanya itu ordinatnya itu menunjukkan data atau skala untuk V average per V maksimal. Ya, V average per V maksimal. Kalau misalnya ini titik yang saya ambil tadi terbaca 0,7, ya kan? Di sini NRE untuk V maksimalnya terbaca 5 kali 10 pangkat 3. Ini misalnya ini. Maka Vmax per V average per Vmax itu sama dengan 0,7 di sini, gitu kan? Sedangkan V maksimal NRE-nya ini adalah 5 kali 10 pangkat 3, maka NRE-nya misalnya sekian ya. NRE sekian, sorry, ini bukan Vmax ya. NRE sekian ini misalnya dengan Vmax berapa gitu ya. Sorry. Ya. Benar, kamu bingung ya. Ini bukan Vmax ya. Ini adalah NRE. Misalnya Vmax-nya ketemunya berapa? NRE-nya itu 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 3, misalnya Vmax-nya di sini terbaca ini 0,7, maka Vmax-nya adalah V average-nya, Vmax-nya ini diketahui dulu ya, berapa? Misalnya 100 misalnya ya. Ini misalnya ya, Christian ya. Ini data misalnya. Misalnya Vmax-nya terbaca ini 100, maka V average-nya ya 100 dikalikan 0,7. Ya, karena saya tidak ada contoh untuk kita coba. Sudah paham, Christian? Baik, Bu, sudah. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi? Bu, mau bertanya. Evi, boleh? Untuk menghitung friksi pada orifice meter itu gimana ya, Bu? Friksi pada orifice meter. Friksi. Anunya, ya, koefisiennya. Iya. Biasanya diketahui. Ya, kalau friksinya orifice meter itu sebetulnya ya pressure drop-nya ya, delta P per rho-nya itu. Ya. Enggak, tadi kan itu Bu ada pernyataan, misal D1 per del 0-nya 0,5, nanti nilai friksinya itu 73%. Oh iya. Iya, dari delta P. Gitu kan? Dari delta P. Delta P-nya harus tahu dulu. Bentar. Ini ya. Nah ini. Friksinya adalah 73% dari delta P. Jadi kita harus tahu delta P-nya dulu, hitung dulu delta P-nya. Delta P-nya ini dibaca dari mana tahunya? Dari manometer tadi. Ya, kalau kita tahu berapa pembacaannya manometer, kita bisa hitung kan delta P-nya berapa. Karena delta P kan rho GH, gitu kan. Gitu ya. Paham? Ini misalnya. Di sini ada yang ada di Venturi, contoh Venturi. Nah,
Ini kan pembacaan pada manometernya terbaca 500 mm. Maka kita bisa baca, kita bisa hitung delta P-nya. Delta P sama dengan H dikalikan ini. Kalau ininya tahu, ya kan? Maka delta P-nya tahu. Nah, friksinya, kalau menghitung orifas sama. Nah, friksinya berapa? Friksinya kalau D orifas per D pipa itu 0,5 gitu, maka delta P-nya itu 70, friksinya adalah 73% kali delta P. Delta P-nya saudara hitung dari sini. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini kan kalau 0,5 maka friksinya 73% dari delta P. Delta P-nya bagaimana menghitungnya? Ya itu tadi, asal kita tahu berapa pembacaan di manometernya, maka delta P-nya bisa dihitung. Itu ya, Devi? Devi tadi yang tanya ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, mohon maaf mau bertanya. Boleh. Kalau misal D0 per D1-nya itu kurang dari 0,5, berarti friksinya dianggap tidak ada atau bagaimana, Bu? Ini, bukan ini. Ini kan lebih kecil dari 0,5, maka harga koefisiennya konstan 0,61. Ya. Kalau kita punya koefisien 0,61, maka kita asumsikan ini, kalau untuk menghitung friksinya, kita ikuti aja yang paling kecil ya. Jadi lebih kecil dari 0,5 berarti friksinya akan lebih besar dari 73%. Ya, tapi kita asumsikan aja sama, jadi 73% atau 80%. Tapi biasanya diketahui ya kalau dalam soal-soal seperti itu. Baik, karena memang di sini CO-nya itu sebetulnya konstan ya, 0,61 gitu. Jadi ya relatif dia akan lebih besar dari 73%. Ini kerugiannya kalau kita menggunakan Orifise. Ini cukup besar. Baik, sekarang sudah waktunya saudara boleh buka untuk latihannya. Saudara ambil latihannya. Saya tidak live ya, saya tetap jaga di sini untuk melihat saudara mengerjakan tugas. Dan saya minta semuanya dikumpulkan dalam PDF. Saya minta semua kameranya diaktifkan. Kemudian saya minta saudara jangan terlambat untuk mengumpulkan. Paling lama dikumpulkan jam 9.30 ya. Sebetulnya untuk satu soal itu cukup 60 menit. Tetapi di sini saya karena ini masih pertama, saya beri waktu agak longgar ya. Sudah bisa ambil soalnya semua? Sudah bisa ambil soalnya? Sebentar. Soalnya download ya, download dari yang ada di Classroom ya. Iya, Bu. Oke, semua kameranya diaktifkan. Saya tidak live ya. Amelia Ekaristi sama Sofia, coba kameranya dinyalakan. Ya. Ardita. Saya itu Bu, saya sambil melihat soalnya juga. Kebetulan kalau di HP saya aplikasinya modelnya seperti itu. Kalau mau buka galeri itu kelihatannya kayak kameranya ketutup gitu Bu. Buka galeri? Iya. Ya, kamu ambil soal sebentar, habis itu sudah aktifkan saja seterusnya. Oke. Soalnya ya, kan bisa kamu ini. Saya beri waktu 5 menit untuk ambil soal ya. Habis itu diaktifkan kameranya. Oke, semuanya sudah aktif kameranya. Saya minta jangan dimatikan. Saya tidak live ya. Saya tetap di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, saya mau bertanya. Boleh, Miss Saul? Ini untuk soalnya kan yang ditanyakan di beda tekanan di orifice
itu belum diketahui V-nya, Bu. Belum diketahui apanya? V-nya. V. Iya. Dicari, Mbak. Oh, sudah. CO-nya diketahui kok. Ya, V-nya Itu dicari loh. Cari ya, Mbak Nisaul. V-nya berarti sama kayak V-nya pipa, Bu. V-nya apa? Loh, jangan. Dicari dong. Dicari. Tadi kan sudah saya jelaskan contoh soalnya. Untuk mencarinya gimana? Tapi ini yang ditanyakan beda tekanan, Bu. Nah, beda tekanan itu apa? Delta V, toh? Ya. Iya. Ya, sih coba aja dulu ya. Coba. Baik, Bu. Di sini